SMA Part 29. Hari demi hari dengan cepat berlalu. Kelas meeting telah usai. Tahun ini juara 1 dimenangkan oleh kelas Boy, kelas 11 MIA 1. Boy memiliki banyak andil besar di perlombaan tersebut. Ya, meskipun Boy tak ikut bertanding, namun ia selalu memberi instruksi untuk melakukan ini dan itu pada setiap anggota tim di kelasnya. Bisa dibilang, Boy sebagai pelatih dari timnya. Beberapa menit lagi, pengumuman juara kelas dari ujian semester akan diumumkan. Boy dan Bunga telah berbaris sesuai dengan kelas masing-masing, dan pastinya mereka bersebelahan. Hanya barisan cowok dan cewek yang memisahkan mereka. Langsung saja, kita mulai mengumumkan juara 1 dari kelas 10 MIA 1 terlebih dahulu. Juara 1 dari kelas 10 MIA 1 adalah ujar guru kesiswaan dari mikrofon. Bunga greget banget hari ini. Pengumuman juara kelas ada di depan mata. Ia takut apakah ia bakal juara 1 lagi seperti di sekolah lamanya atau tidak. Bismillah. Semua murid kelas 10 yang menaiki pentas seni telah difoto. Dan sekarang mereka turun dari pentas seni dengan piagam di tangan kanan mereka. Baiklah. Sekarang pengumuman juara untuk kelas 11. Bunga menutup matanya seraya mengucapkan basmalah. Juara 1 dari kelas 11 MIA 1 adalah Bunga Angelia. Kepada Bunga dipersilahkan untuk naik ke atas pentas seni. Sorak Bu Tuti saat menyebut nama Bunga Angelia. Bunga yang mendengar namanya disebut tersenyum sumringah. Ia menatap Boy dengan gaya sombongnya. Boy memanyunkan bibirnya sebagai balasan. Selanjutnya, juara 2 dari kelas 11 MIA 1 adalah Boy Justin Kutama. Lanjut Bu Tuti tanpa menyuruh Boy naik ke atas pentas seni. Bu Tuti emang menyuruh orang yang juara naik ke pentas seni untuk juara 1 dari kelas MIA 1. Dia hanya menyebutkan sekali, dan yang lainnya pasti bisa memakluminya dan melakukan hal yang sama dengan juara yang sebelumnya. Boy menaiki podium dengan wajah datarnya. Pastinya banyak bertepuk tangan, terutama dari kaum hawa. Ya, walaupun di antara mereka ada kecewa karena juara Boy telah diambil oleh seseorang cewek yang selalu bersamanya. Tapi mereka tetap memberi support pada Boy. Ngomong-ngomong, Boy adalah satu-satunya cowok yang berhasil menjadi juara kelas. Tidak ada cowok lainnya yang pernah menjadi juara kelas. Karena itu, Boy mempunyai banyak orang menyukainya. Selain tampan, Boy termasuk murid yang pintar dan jago main futsal, walaupun hanya anggota. Juara 3 dari kelas 11 MIA 1 adalah Bayu Satria. Ucap Bu Tuti. Semua murid melongo mendengarnya. Bayu, murid baru di semester 2, spesies cowok yang berhasil menjadi juara kelas. Dia cowok yang kedua mencetak rekor menjadi juara kelas. Bayu menaiki pentas seni. Ia canggung sendiri dibuatnya. Begitu juga Bunga. Boy mah bodo amat, apalagi sekarang posisinya berada di tengah-tengah orang yang lagi tak baikan ini. Sedangkan Bu Tuti lagi sibuk menyebutkan juara-juara dari kelas lain. Bicara soal Bayu, dia orangnya mut-mutan. Kadang ia juara di kelas, kadang tidak. Dulu SMP juaranya selalu naik turun. Kadang juara 3, juara 2, ranking 4, ranking 5, ranking 7, juara 2 lagi. Pokoknya dia selalu berada di posisi 10 besar. Tapi dia tak pernah juara 1. Mungkin dia tak mampu melebihi kepintaran juara 1 di sekolahnya. Bu Tuti telah menyelesaikan tugasnya sebagai guru kesiswaan. Dia telah menyebutkan semua murid yang juara di tingkat kelas 11. Selebihnya tugas Kepsek. Kepsek memberikan piagam penghargaan kepada juara dari tiap kelas. Setelah Kepsek memberi piagam penghargaan, semua murid yang juara akan berfoto bersama Kepsek. Cekrek, foto telah diambil oleh anak OSIS yang bertugas. Semua siswa dan siswi diharapkan masuk ke kelas masing-masing. Nanti di sana, kalian akan diberikan rapor oleh wali kelas. Saya sebagai MC minta maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Ujar Bu Siti.
yang selalu menjadi MC di acara penting seperti ini. Bunga berjalan terlebih dahulu. Ia meninggalkan Bayu dan Boy di atas pentas seni. Bunga langsung menuju kelasnya. Lagian sedari tadi Bunga tak sabaran untuk bertemu dengan sang mama. Bunga tersenyum ramah pada mamanya lalu memeluknya. Mama, Bunga kangen, lirih Bunga. Dan mamanya membahas pelukan itu. Selamat ya atas juara 1 kamu. Bunga hanya mengangguk sebagai responnya. Kemudian Bunga dan mamanya sama-sama melepaskan pelukannya. Mereka menuju kelas 11 MIA 1. Hanya mamanya yang masuk ke dalam kelas MIA 1, sedangkan Bunga menunggu sang mama di luar kelas. Wah, kita sambut dulu juara 1 baru kita, ujar Icok yang baru datang ke hadapan Bunga. Bunga tersenyum. Waduh, tak usah senyum apa, senyum lo merobek-robek hati gua. Plak. Boy menggoyor kepala Icok. Berani sekali dia menggoda istri sahabatnya sendiri. Icok kicap dibuatnya. Hahaha. Bisma tertawa melihat aksi dua sahabatnya itu. Tamrin, dia selalu biasanya aja dengan kejadian yang terjadi. Be aja masih Tamrin orangnya. Boy menatap Bisma tajam. Bisma yang melihat tatapan Mol itu langsung menghentikan tawanya. Kemudian Boy duduk di samping Bunga. Selamat sayang, bisik Boy. Bunga kaku dibuatnya. Ia bersusah payah untuk menelan salivanya yang begitu keras saat ini. Boy tertawa melihat ekspresi wajah Bunga saat ini. Yang lain malah melihat Boy dengan tatapan penuh tanda tanya. Kenapa dia tertawa? Padahal tak ada yang melawak di sekitar dia. Beberapa menit kemudian, Mama Bunga dan Mama Boy keluar dari kelas secara bersamaan. Mau tak mau, Boy dan Bunga izin pada Bisma, Icok, dan Tamrin untuk pulang duluan. Mereka mengangguk mengizinkannya. Boy dan Bunga berjalan beriringan dengan mamanya di depan mereka. Mereka berjalan menuju parkiran. Sesampainya, mereka mencari mobil yang Boy bawa ke sekolah pagi ini. Karena banyak sekali kendaraan yang terparkir di sini. Sedangkan Mama Bunga dan Mama Boy berjalan menuju gerbang sekolah. Mereka emang berangkat ke sekolah secara bersamaan. Maminya Boy juga yang menyuruh supir pribadinya untuk menunggu di dekat gerbang sekolah, biar tak susah keluarnya nanti. Boy dan Bunga memasuki mobil dan keluar dari gedung sekolah ini. Boy mengendarai dengan rute yang tidak sama seperti hari-hari sebelumnya. Boy dan Bunga hendak ke rumah mamanya dan mama mertuanya. Semalam mereka sudah sepakat ingin ke sana besok untuk silaturahmi. Lagian mereka udah lama tidak mengunjungi mama dan mami mereka. Tadi pun mamanya Bunga menyuruh mereka untuk main ke rumahnya. Dalam mobil, Boy sedang fokus dengan jalanan yang ditelusurinya. Sedangkan Bunga sedang menatap keindahan jalanan dengan melihat dari arah jendela mobil. Nah, panggil Boy. Bunga tidak menoleh, ia hanya berdehem sebagai balasan. Selamat. Tadi kan udah, ketus Bunga. Tadi lo diam aja, makanya gue ulang sekarang, ujar seraya tersenyum. Ya, habisnya apa? Tanya Boy yang menggoda Bunga. Ih, Boy, itu gak usah dipakai bilang sayang-sayang segala, ketus Bunga lagi. Biarin, kan sama istri sendiri. Emangnya kamu mau aku panggil sayang ke orang lain? Tanya Boy. Sontak Bunga menatap tajam Boy. Iya, makanya gak apa-apa kan lo kan istrinya aku. Jadi gak ada salahnya, ucap Boy. Bunga membuang napasnya pelan. Terserah, final Bunga. Bunga turun terlebih dahulu dari mobil. Ia nggak habis pikir dengan ucapan Boy beberapa menit yang lalu. Entah itu real atau tidak, tapi Boy berharap itu benar-benar real. Real dari hatinya Boy sendiri. Sedangkan Boy memasang wajah tak bersalah, seperti orang yang tak pernah mengatakan apa-apa. Ia berjalan mendahului Bunga, meskipun Bunga duluan yang hendak memasuki rumah maminya Boy. Iya, sekarang mereka baru sampai ke rumah mami. Pastinya di rumah mami Boy sudah ada Mama Bunga di dalamnya. Mama dan maminya menyambut Boy dan Bunga. Lama sekali kalian nyampainya.
Bukan disuguhkan makanan, Boy dan Bunga malah disuguhkan pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Boy dan Bunga saling tatap-tatapan. Melalui tatapan mereka berkomunikasi bagaimana cara menjawab pertanyaan itu. Boy tersenyum singkat. Tadi Bunga haus, jadi kami minum dulu mie, Ma. Jawab Boy. Benar Bunga? Tanya Mami memastikan. Boy menus kesal, gak percaya sama anak sendiri. Iya Mi, tadi Bunga haus. Bunga suruh Boy beli minum bentar. Bunga membenarkan. Maminya beroria. Mami kira kalian. Ia menggantungkan kalimatnya. Jujur, Bunga penasaran dengan rangkaian kata yang akan Mami katakan. Namun, ia tak melanjutkannya. Malah menyuruh Boy dan Bunga untuk duduk di ruang keluarga. Boy, bisik Bunga pelan. Boy mendekat sebagai responnya. Mami kamu udah sembuh? Pertanyaan macam apa itu? Maksudnya, kenapa Bunga malah menanyakan hal ini sekarang? Padahal tadi ia melihat Mami Boy berjalan sendiri tanpa bantuan kursi roda. Kenapa bertanya di kondisi seperti ini? Dalam keadaan mereka sedang menuju ruang keluarga. Boy mengangkat bahunya. Boy kan jarang kesini, bisik Boy. Bunga berpikir sejenak. Benar juga ya. Kapan kamu terakhir main kesini? Tanya Bunga lagi. Boy nampak mengingat-ingat kapan ia kesini. Lupa, cengenges Boy. Ingin rasanya Bunga mengoyor kepala orang yang ada di sampingnya ini. Tapi keadaan tidak memungkinkan. Dek, panggil Mami Boy saat mereka telah duduk di sofa ruang keluarga. Ya non, saut Bi Ina. Sediakan minuman dan makanan ya Bi, suruhnya. Bunga langsung mencegahnya. Biar Bunga aja Mi. Gak usah non, tolak Bi Ina. Ya, kamu sama Boy sini aja. Mami mau bahas sesuatu sama kalian, ujar maminya. Bunga menyetujuinya. Maaf ya Bi, ucap Bunga menyesal karena tak bisa membantunya. Bi Ina tersenyum hangat. Iya, gak apa-apa kok non. Bunga cemberut ketika namanya diubah menjadi non. Maksudnya Bunga. Ulang Bi Ina sekali lagi. Bunga tersenyum. Bi Ina pamit untuk ke dapur.